guys, perkenalkan nama saya Renata Dorcas Dengur Abadeta dari kelas GSN 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Mari kita simak videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai gerak sistem anatomi. Gerak anatomis, pergerakan struktur tubuh baik gerak yang bisa juga disebut motion maupun perpindahan yang bisa juga disebut movement terjadi karena kontraksi otot. Otot dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka maupun organ internal secara relatif satu sama lain. Semua pergerakan itu diklasifikasikan berdasarkan arah struktur yang digerakkan. Pada anatomi manusia, semua deskripsi, posisi, dan pergerakan didasarkan pada asumsi bahwa tubuh berada pada rentang medial dan abduction penuh dalam posisi anatomis. Pergerakan bisa memberi tekanan yang signifikan pada sendi yang terlibat. Semua gerak dianggap sebagai kontribusi campuran maupun tunggal oleh perpindahan yang mengikutinya. Gerak memiliki lawan dan diperlakukan sebagai pasangan. Di sini ada terminologi gerak anatomis. Pergerakan ini adalah relatif terhadap tubuh dan bukan terhadap posisi tubuh di dalam ruang. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada 14 gerak anatomis, yaitu ada yang pertama ini anterior atau ventral bagian depan tubuh. Yang kedua, posterior atau dorsal bagian belakang tubuh. Yang ketiga, ada superior bagian atas tubuh. Yang keempat, ada inferior bagian bawah tubuh. Yang kelima, medial menuju garis tengah tubuh. 6. Lateral menjauh dari garis tengah tubuh. 7. Proksimal mendekati batang tubuh. 8. Distal menjauhi batang tubuh. 9. Superficial dekat dari permukaan tubuh. Lanjut yang ke-10, deep jauh dari bawah permukaan tubuh. 11. Cephalic berkaitan arah kepala. 12. Caudal berkaitan dengan tulang ekor. 13. Unilateral, ipsilateral, isolateral mengacu pada satu sisi. 14. Bilateral mengacu pada kedua belah sisi. Di sini ada bidang anatomis yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita lanjut. Di sini bidang anatomis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bidang sagital, juga dikenal sebagai bidang medial atau anteroposterior, adalah bidang imajiner yang membentang dari depan ke belakang dan dari atas ke bawah. Bidang ini membelah tubuh menjadi bagian medial yang bisa juga disebut kiri dan bagian lateral yang bisa juga disebut kanan. Yang kedua ada bidang frontal, juga dikenal sebagai bidang koronal atau lateral, membentang dari sisi ke sisi dan dari atas ke bawah. Bidang ini membelah tubuh menjadi bagian anterior yang bisa juga disebut depan dan belakang bisa juga disebut posterior. Yang ketiga ada bidang transversal atau bidang horizontal yang membentang dari sisi ke sisi dan dari depan ke belakang membelah tubuh menjadi bagian superior atau yang bisa juga disebut atas dan inferior yang bisa juga disebut bawah. Bidang sagital tegak lurus terhadap bidang frontal yang tegak lurus terhadap bidang horizontal. Bidang-bidang ini hanyalah titik acuan. Ketiganya adalah sarana untuk mengabarkan gerak. Di sini ada sumbu anatomis. Sumbu digunakan untuk menggambarkan gerak rotasi otot dan tulang. Di sini sumbu anatomis dibagi menjadi 3, yaitu sumbu longitudinal atau sumbu kutub merentang dari utara ke selatan terhadap posisi anatomis. 2. Sumbu horizontal atau sumbu bilateral merentang dari timur ke barat terhadap posisi anatomis. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada sumbu anteroposterior, merentang dari depan ke belakang terhadap posisi anatomis.
Di sini kita akan membahas tentang bidang anatomis, yaitu yang pertama ada satu ini gerak pada bidang sagital yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Oke, next. Gerak pada bidang sagital ini dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama ini ada fleksi, suatu gerak sendi yang memperkecil sudut sendi di antara dua tulang atau lebih. Gerak ini terjadi di sekitar sumbu transversal. Gerak fleksi menggerakkan sendi dari posisi netral ke posisi apapun pada arah yang sama dengan gerak natural sendi. Atau jika Anda telah pada posisi ekstensi, gerak fleksi mengembalikan sendi ke posisi netral. Yang kedua ada ekstensi, gerak kebalikan dari fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan di sekitar sumbu transversal ketika sendi bergerak dari posisi fleksi kembali ke posisi anatomis netral pada bidang sagital. Yang ketiga, hiperekstensi adalah gerak melampaui posisi netral atau lebih dari 0 derajat. Hiper dalam konteks ini bukan berarti berlebihan atau lebih besar dari normal atau terlalu banyak, tapi sekadar dilebih dari natural atau nol. Dilebih dari netral atau nol. Di sini kita bisa lihat pada gambar di bagian bawah ini ada hyperextension, ada juga extension, ada juga flexion. Next kita lanjut yang keempat. Dorfleksi, gerak fleksi pada sendi pergerakan kaki ke arah atas, membawa kaki mendekati tungkai bawah. 5. Plantar fleksi, gerak fleksi pada sendi pergelangan kaki ke arah bawah telapak kaki, membawa kaki menjauhi tungkai bawah. Ini yang kedua itu ada gerak bidang frontal. Gerak pada bidang frontal itu dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada abduksi, gerak ke samping, menjauhi tubuh pada posisi anatomis. Yang kedua ada hiperabduksi, gerak abduksi melampaui sudut optimal yang memungkinkan. 3 ada adduksi, kebalikan dari abduksi mengarah kembali ke posisi anatomis. Oke, next kita lanjut yang keempat ada hiperadduksi. Gerak adduksi melebihi garis tengah tubuh yang kita bisa lihat di sini ada yang di bagian bawah ini ada sini ada gambar dua orang yang saling merentangkan tangan. Yang bisa juga disebut abducation dan adducation. Oke, kita lanjut yang kelima ada elevasi, gerak bahu ke arah telinga seperti ketika mengangkat bahu untuk mengatakan saya tidak tahu. Yang keenam ada depresi, kebalikan elevasi kembali ke posisi anatomis. Yang ketujuh ada fleksi lateral, menekuk leher atau batang tubuh ke samping. Bisa kita lihat pada gambar di bagian bawah ini. Ada yang berdiri sama ada yang menegakkan leher atau batang tubuh ke samping. Yang kedelapan ada inversi, gerak memutar kaki sehingga sisi medial telapak kaki terangkat ke dalam kombinasi supinasi dan addukasi. Yang kesembilan ada eversi, gerak memutar kaki sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat keluar, kombinasi pronasi dan abdukasi. Kita bisa lihat pada gambar eversion dan inversion. Oke, kita lanjut ini yang ketiga yang terakhir ada gerak pada bidang transversal. Gerak pada bidang transversal ini dibagi menjadi 8, yaitu ada yang pertama ini ada abduksi horizontal, suatu gerak unik pada bidang transversal. Misalnya berdiri dengan lengan lurus terentang ke samping, lurus setinggi bahu dan sejajar lantai. Pindahkan lengan ke arah depan tubuh sepanjang garis bahu dan sejajar lantai. Yang kedua ada addukasi horizontal, kebalikan dari abduksi horizontal. Misalnya berdiri dengan kedua lengan terjulur ke depan tubuh sejajar lantai. Pindahkan lengan ke samping tubuh sepanjang garis bahu sejajar lantai. Bisa kita lihat pada gambar di bagian bawah ini. Oke, next. 3.
proteksi, abduksi skapula, atau juga bisa disebut tulang belikat menuju garis tengah tubuh. Ada yang keempat sini ada retraksi, adduksi skapula kembali ke posisi anatomis netral yang bisa kita lihat di sini ada yang tulisan warna biru ini ada 2, protection dan juga retraction. Yang kedua nih yang untuk tulisan berwarna hitam ada abducation dan adduction. Yang kelima yang kelima ini ada rotasi. Gerak berputar pada sendi tulang belakang. Gerak rotasi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama rotasi lateral, gerak memutar menjauhi garis tengah tubuh. Yang kedua ada rotasi medial, kebalikan rotasi lateral, gerak berputar ke arah garis tengah tubuh. Yang bisa kita lihat pada gambar di sini. Oke, yang keenam, pronasi. Rotasi ke arah dalam tubuh, pergelangan tangan. Pada gerak ini, ibu jari dari posisi anatomis diputar ke arah tubuh. Yang ketujuh ada supinasi, kebalikan dari pronasi, kembali ke posisi anatomis yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Ada supination atau bisa juga disebut radius atau ulna are paraleli. Di sini juga ada pronation atau bisa juga disebut radius rotates over ulna. Yang terakhir yang ke-8 ini sirkumduksi atau circumduction, gerak bentuk kerucut yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Demikian video saya, thank you for watching.